Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Nuwasil qira'atana wa darsana ala kitab syarh al-aqidah al-wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma syarhihi li fadilati Syekh al-Allamah Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita pertemuan ke 25 ya. Baik. Kita kemarin telah membahas sedikit pembahasan tentang apa? Sifatul ulu lillahi azza wa jalla. Dikatakan di sini sebelum kita lanjut berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wafatu Musa arba'atul ma'ani. Jangan katakan kemarin. Wafatnya Musa itu ada 4 makna. Al-awwal, yang pertama, al-ma'na al-awwal wafatul maut. Wafat yang dia maknanya maut, kematian. Dan ini diambil dari zahirul ayat. Zahir ayat. Wa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih. Ini faedah tambahan aja ya. Inti pembahasan di sini adalah uluullah azza wa jalla. Kemudian al-ma'na tsani al-qabd. Digenggam. Qabdul arwah. Sebagaimana makna ini dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ketiga, an-naum. Makna ketiga adalah an-naum. Hadzal ma'na ashal. Ini makna yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, keempat, ini bukan makna tapi tarjih. Keempat, kata beliau, al-qaulanil akhirani arjah minal qaulil awal. 2 qaul yang akhir itu lebih rajih daripada ucapan yang pertama. Itu adalah al-qabd dan an-naum. 6. Kemarin sudah katakan ya bahwasanya sifatul ulu itu sifatun amah, adapun istiwa sifatun apa? Sifatun khasah. Nah, karena Allah azza wa jalla beristiwa itu ba'da an khalaqa samawati wal ard. Dan sebelum menciptakan as-samawati wal ard, na'am, Allah azza wa jalla lahu sifatul ulu. Udah disifati dengan sifatul ulu. Nah. Dan ulunya Allah azza wa jalla itu terbagi menjadi 3. Pertama, ulu az-zat, ya, ulul qahr. Zat ini zatullah ma'ruf, ya, zatnya Allah azza wa jalla tinggi. Kemudian ulu al-qahr, qahr ini maksudnya mulkuhu, kerajaannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kemudian ulul qadar. Ini maksudnya qadar ini ya sifatnya Allah. Qadar ini maksudnya apa? Sifatnya Allah. Nah, bagaimana Allah azza wa jalla ini tinggi di atas segalanya dan di atas segala aspek. Nah, insyaallah nanti akan ada penjelasannya lagi. Dan ikhwan fillah azakumullah jami'an,
ulu yang disepakati oleh umat ini adalah hanya ulul qadar dan ulul qahar saja. Adapun ulul zat, tingginya Allah azza wa jalla, zatnya Allah, ikhtalafa fihi baina ahli sunnah wa ahli bid'ah ikhtilafan kabira. Ya, ahli sunnah dan ahli bid'ah memiliki perselisihan yang sangat sengit di dalam tingginya Allah azza wa jalla dari sisi zatnya. Walaupun apa? Tingginya Allah azza wa jalla ini sudah dinukilkan ijma' oleh para ulama. Nah, tetapi ya kebiasaan mereka. Karena mereka ini ahlul kalam di antaranya al-mu'attilahnya, mereka enggak mau Pak menerima tingginya Allah azza wa jalla. Enggak masuk akal katanya. Tinggi itu atau beristiwa itu adalah sifat makhluk. Allah laisa kamitslihi syai' katanya. Ini sebodoh-bodohnya ahlul bidah yang ada di zaman sekarang. Dia mau menafikan sifat Allah dengan dalil laisa kamitslihi syai'. Kemudian dia sandarkan penafian tersebut sebenarnya asalnya dari akalnya dia. Allah itu tinggi. Gitu kan. Allah itu berada di atas arsy. Beristiwa tinggi di atas arsy. Arsy ini kan singgasana. Ini kan makhluk. Enggak boleh Allah disifati kayak makhluk ini. Katanya gitu. Enggak boleh. Laisa kamitslihi syai', katanya gitu. Allah enggak serupa dengan makhluknya. Ini ada seorang ustadz yang dia itu nyekokin anaknya, masih kecil, cewek, perempuan. Mungkin anaknya SD lah ya, kelas 4 atau 5 gitu. Jadi dia kayak bikin konten gitu. Enggak tahu namanya, lupa anak. Di mana Allah gitu. Allah tidak boleh ditunjuk dengan tempat. Artinya enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan gitu. Apakah benar kalau lebih gitulah maknanya Allah azza wa jalla itu berada di atas arsy? Enggak, salah. Karena itu gitu. Berdalilnya mana? Laisa kamitslihi syai', udah titik. Padahal setelahnya ada penetapan tentang wa huwa samiul basir. Ini bodoh, jahil. Kemudian Allah punya tangan enggak? Enggak punya, tangan tuh makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Allah punya kaki enggak? Kaki itu ya tajassa, mujassimah itu. Kalau kita tetapkan kaki bagi Allah kayak makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa samiul basir. Serak, sehat serak. Wah, kurang kopi ini. Habis serak, kopi dulu serak. Ana yang nanya, kalau ana yang nanya enggak gitu nanyanya. Allah punya ilmu enggak? Punya. Lo kan makhluk punya ilmu. Laisa kamitslihi syai'. Allah punya zat enggak? Punya. Lo kan makhluk punya zat. Laisa kamitslihi syai'. Enggak. Ilmu dan zatnya Allah enggak sama kayak zatnya makhluk. Kita juga kayak gitu. Ana pengen getok aja pakai Sahih Bukhari rasanya. Biar sahih akalnya. Terus apa yang menghalangi ente untuk mengatakan ini enggak sama sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk pada perkara-perkara sifat yang lainnya? Makanya kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Tadmuriyah, al-kalamu fis sifat kal kalamu fil ba'd. Berbicara pada sifat Allah secara menyeluruh ya seperti berbicara pada sebagian sifat ya seperti berbicara pada sifat yang seluruhnya. Enggak ada bedanya dalam kaidah itu. Ntar kita akan kaji insyaallah. Nah di sinilah ya kan, tingginya Allah ini karena terbagi menjadi 3, menjadi perkara tingginya Allah, zatnya Allah itu samar. Ya, makanya kalau kita katakan ini perkara ma'lum minadin bidururah, terkadang enggak juga. Ya, ini perkara khafiyah. Makanya kalau ada orang yang mengingkari tentang Allah azza wa jalla berada di atas arsy tinggi dan semisalnya, enggak langsung kafirkan. Baik.
Qala rahimahullahu ta'ala isbatu ma'iyatillahi lil khalqi atau li khalqi. Menetapkan ma'iyahnya Allah bersama para makhluk. Ma'iyah Allah bersama makhluk. Bagaimana bisa? Allah istiwa, Allah ala wartafa, Allah sifatul ulu, tapi bersama kita bagaimana nih konsepnya? Kita lihat di sini. Qauluhu ta'ala huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, qala syarih huwa alladhi khalaqa samawati wal ard ila qawlihi wa ma ya'ruju fiha. Taqaddama tafsiru, telah berlalu tafsirnya. Ini berbicara tentang apa? Allah, dialah Allah Azza wa Jalla, anak terjemahkan aja enggak apa-apa. Yang menciptakan 7 langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Hari yang itu ma'ruf. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah itu beristiwa di atas arsy. Ya enggak? Berarti zatnya Allah, bicara zatnya udah selesai belum nih? Udah. Bicara zatnya Allah Azza wa Jalla udah selesai. Zatnya Allah itu beristiwa di atas arsy. Setelah Allah ciptakan langit bumi, Allah langsung beristiwa di atas arsy. Kemudian ya'lamu. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang ya'lam, Maha mengetahui. Ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ya di bumi, masuk, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi ini. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ya dari bumi ke langit. Allah Maha tahu itu. Wa huwa ma'akum. Nah, aina ma kuntum, lihat ke bawah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ai wa huwa ma'akum bi ilmi. Maksudnya di sini ma'iyahnya apa, Sro? Wah, ini masih ada efek-efek ini nih. Apa? Bukit nih. Ruhnya masih ketinggalan di sana nih, ada setannya di bawah ya. Wa huwa ma'akum, Allah Azza wa Jalla bersama kalian bi ilmi, dengan ilmunya. Maksudnya yang membersamai Allah, kita ini, ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Tahu dari mana ini adalah ilmunya Allah? Karena pertama, bantahannya, kalau zatnya Allah itu, itu udah dibahas di awal, istiwa di atas arsy. Jadi nggak nyambung kalau dikatakan wa huwa ma'akum ini zatnya Allah juga, enggak. Zatnya Allah udah berada di atas arsy. Kemudian tahu dari mana ini wa huwa ma'akum, dia bersama kalian ini ilmunya, yaitu ya alamu, diawali dengan ilmu. Diawali konteks siyaqul kalam ini dengan ilmu. Ya alamu, Allah mengetahui semua, Allah jelaskan mengetahui di mana. Allah tegaskan, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada dari sisi ilmunya. Karena Allah Maha tahu ilmunya. Karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Bahkan di akhirnya apa? Allah tutup. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha basir terhadap apa yang kalian amalkan. Kenapa Allah Maha mengetahui? Ya, terhadap apa yang kalian amalkan. Allah Maha melihat karena ilmunya Allah bersama kita terus. Di mana-mana kita ada, itu ada ilmunya Allah. Dimanapun kita berada, itu ada apa? Ilmunya Allah. Jadi ma'akum di sini ma'iyah. Ini ma'iyah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Makanya kata Imam Malik apa? Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di atas langit, ilmunya di mana-mana. Nah,
Raqibun 'alaikum syahidun 'ala amalikum haitsu kuntum. Lihat. Allah raqibun 'alaikum. Apa artinya raqibun 'alaikum? Salam. Mengawasi kalian. Yang itu yang bersama kita ilmunya Allah. Hah? Yang perhatian kenapa Allah Maha mengetahui karena ilmunya Allah bersama kita. Iya. Karena ini maknya di sini ma'iyah di sini Allah bersama kalian itu maksudnya dari sisi apa? Ilmu. Tahu dari mana dari sisi ilmu di sini? Lihat konteksnya. Allah mulai dengan ya'lam, diakhiri dengan basir. Ya, Allah tahu, Allah Maha mengetahui yang ada di langit, bumi segala macam. Kemudian, na'am Allah Azza wa Jalla juga tahu seluruh amalan kalian. Makanya dikatakan wa huwa ma'akum karena Allah bersama kalian. Dimanapun kalian berada, maksudnya ilmunya Allah. Nah, dari mana antum? Wah, kula yaum hakadha. Syahidun ala amalikum. Allah yang menyaksikan atas seluruh amalan kalian haitsu kuntum, dimanapun kalian. Kenapa bisa kayak gini? Karena Allah punya ilmu. Ilmunya kamal. Ilmu yang maha sempurna. Dan jadi nggak perlu Allah Azza wa Jalla itu tahu segala yang kita amalkan ke bawah dulu, ke dunia dulu, kemana-mana dulu, nggak perlu. Nanti di situ ada konsekuensi tentang cacatnya ilmunya Allah berarti. Khalas, ya. Allah fi sama, ya. Makanya Allah Azza wa Jalla di atas langit tetap, zatnya di atas langit, ilmunya di mana-mana. Allah Maha tahu karena ilmunya Allah di mana-mana. Paham ya? Artinya ilmunya Allah Azza wa Jalla ini mencangkup, melingkupi semua yang ada. Wa aina ma kuntum fi barrin aw bahrin, dimanapun kalian berada, baik di daratan ataupun di lautan. Fil laili aw nahar, malam hari atau siang hari. Fil buyuti awil qifar, baik di rumah-rumah atau di qifar, padang pasir, ya, atau tempat yang terpencil. Al jami fi ilmihi ala sawa, seluruhnya itu berada di atas pengetahuannya Allah Azza wa Jalla dengan setara semuanya. Kenapa? Ya karena Allah sudah mengatakan ya alamu, Allah Maha tahu. Dan Allah basir, sama maknanya. Allah ya'lam, Allah basir terhadap apa yang ada di dunia ini. Wa tahta sam'ihi wa basarihi. Allah dan semuanya ini al-jami' tahta sam'ihi, di bawah pendengarannya Allah dan di bawah penglihatannya Allah. Yasma'u kalamakum wa yara makanakum, Allah mendengar percakapan kalian, Allah melihat tempat kalian. Wa hadza mahallu syahid min al-ayatil karimah, dan ini adalah inti daripada pendalilan dari ayat yang mulia ini. Fa fihi isbatul ma'iyatil amah, di dalam ayat ini terdapat penetapan ma'iyah yang amah, ma'iyah yang umum bagi Allah. Karena ma'iyah terbagi menjadi dua, ya kawan, nanti. Ma'iyah terbagi menjadi dua. Ada ma'iyah amah, ada ma'iyah khasah. Ma'iyah amah ini maksudnya adalah ilmunya Allah. Allah membersamai kita dari sisi ilmunya. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan, yang kita bicarakan, Allah Maha melihat. Itu berlaku pada kafir dan mukmin. Adapun ma'iyah khasah ini adalah nanti maknanya at-ta'yid wan nusrah wal hifdz. Ya, penekanan, artinya penjagaan dari Allah, penguatan dari Allah. Nah, nusrah, pertolongan dari Allah akan datang insyaallah. Akan datang maknanya. Kita akhirkan aja. Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha, ya Allah basirun bima ta'malun. Ya. Makanya bima ta'malun diawalin muta'alliq. Segala apa yang kalian lakukan Allah Azza wa Jalla tahu. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sedikit pun yang samar, ya, atas Allah dari amalan-amalan yang enggak ada.
Ini kan lagi bicara apa? Ilmu. Jadi kalau tiba-tiba dibawa kepada zatnya Allah nggak nyambung. Ya kesembung bawa golok. Karena kalau zatnya Allah itu udah dibicarakan belum di awal? Udah, zatnya Allah udah dibicarakan. Summa stawa alal arsy. Itu zatnya Allah istiwa di atas arsy. Jadi ma'a di sini bukan berarti Allah di mana-mana. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Ini di antara dalil orang-orang wahdatul wujud. Ya, di antara dalil wahdatul wujud tuh lihat Allah di mana-mana. Kamu mau lihat Allah, kamu ngaca aja, itu Allah. Ya. Kita semua di dunia ini nggak ada yang lainnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita tetapkan di dunia ini ada selain Allah, qad asyraqna billah, kita telah berserikat mensekutukan Allah. Gitu. Nah, baik. Ya. Ini perkara sangat jelas. Ini akidah ini, akidah orang-orang kejawen biasanya. Jawa. Nah, Jawa. iya. Nah, Baik, bismillah. Lanjut. Wa qala ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'akum illa huwa ma'hum aynama kanu. Ana terjemah dulu. Ma yakunu min najwa salasatin, ya, tidaklah ada najwa. Apa najwa? Berbisik-bisik dari 3 orang. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Dan tidaklah ada 5 orang melainkan Allah yang keenam. Dan tidaklah, ya, ada yang lebih kecil lagi dari itu, lebih dikit lagi daripada itu. Umpamanya apa? Ada 2 orang berbisik-bisik, Allah yang ketiga. Wala aktsar min dzalik, ya, wala aktsar, dan tidaklah lebih banyak daripada itu. Umpamanya ada 6 orang bisik-bisik, Allah yang ke-7. Ada 7 orang, Allah yang ke-8. Ya. Illa huwa ma'ahum aina makanu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Apakah ini maknanya zatnya? Enggak. Ini maknanya apa? Ilmunya Allah. Nah. Wa qaulu ta'ala ma yakunu min najwa salasatin an-najwa asir. Ya, suatu rahasia. Wal ma'na ma yujad min tanaji salasatin. Ya, maknanya ya perkara yang didapatkan dari bisik-bisikan 3 orang. Ya, apa yang didapati, yang dilakukan, ya, 3 orang yang berbisik-bisik, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat dari mereka. Wala khamsa illa huwa sadisuhum, ay ja'iluhum arba'atan. Sorry ya. Aduh, enggak jadi. Ja'iluhum arba'atan, maksudnya Allah jadikan mereka di situ Allah yang keempat. Sittah min haitsu innahu subhanahu yusyarikuhum fil ittila' ala tilka najwa. Maksudnya Allah menjadikan dirinya yang keempat dari mereka atau yang keenam dari mereka ditinjau dari sisi bahwasanya Allah Azza wa Jalla berserikat dengan mereka fil ittila', ya, pada sisi ittila'. Apa ittila'? Apa artinya ittila'? Ini nggak tahu ittila'. Apa? Pengetahuan. Iya. Dari sisi ilmu, mengetahui, mengilmui, ya,
ala tilka najwa, atas bisik-bisikan itu yang mereka lakukan. Artinya apa? Ada 3 orang bisik-bisik, Allah pasti tahu. Ya, dan ila akhirih. Wa takhsisu hadainil adadaini bidzikr. Kenapa sih dikhususkan rabi'uhum wa qala khamsah lahu sadisuhum? Disebutkan 2 bilangan ini. Nah, di dalam ayat ini 3 dan 6 gitu ya. 3 dan 5 ya. 3 orang sama 5 orang kan? Nah, li'anna aghlab adatil mutanajin an yakun salatatan aw khamsah. Karena mayoritas kebiasaan orang-orang yang saling berbisik-bisik itu 3 atau 5. Paham ya? Di zaman dulu nih, mayoritas orang bisik-bisik itu ya 3 orang. Paham ya? Atau 5 orang. Makanya disebutkanlah adat ini secara khusus. Ya, 6. Au anna sababan nuzul tanaji thalathatin fi waq'atin wa khamsatin fi waq'atin ukhra. Atau ya karena sebab turun ayat ini adanya 3 orang yang berbisik-bisik fi waqi'atin pada satu peristiwa, wa khamsatin dan ada juga 5 orang di sana yang saling berbisik-bisik fi waqi'atin ukhra pada peristiwa kejadian yang lainnya. Wa illa melainkan fahuwa subhana ma'a kulli adadin. Ya Allah Azza wa Jalla bersama setiap mereka, berapapun bentuknya, berapapun jumlahnya. Qalla au katsur, baik dia sedikit ataupun dia banyak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu dengan ilmu yang sempurna. Ya, sifat ilmunya Allah sifat ilmu yang kamal. Ini di sini dimulai dulu ya, dimulai dengan bagaimana wasi'ah ilmunya. Ya, luas ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Ittila, mengetahui, mentail, khabir, basir. Nah, baru setelahnya Allah katakan wa huwa ma'akum, wa huwa ma'ahum dan semisalnya. Nah, di sini walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman wala adna min dzalik wala aktsar illa huwa ma'ahum. Tidaklah yang sedikit lagi daripada itu, bahkan lebih banyak dari yang 5, melainkan Allah bersama mereka. Ai wala aqalla minal adadil madzkur kal wahid ul itsnain wala aktsar minhu kasittah wa sab'ah. Tidak sedikit dari yang disebutkan dari jumlahnya seperti 1 atau 2, atau tidaklah lebih banyak darinya seperti 6 atau 7 illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka. Bersamanya di sini dari sisi apa? Ya, bi ilmihi, Allah bersama mereka dari sisi ilmunya. Ya alamu ma yatanajawna bihi, Allah Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui apa yang mereka bisik-bisikan. Wala yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak sedikit pun ada yang samar atas Allah dari bisik-bisikan mereka. Nah, ini namanya ma'iyah amah, ma'iyah apa? Amah. Itu tutup. Qala al-mufassirun, berkata para ulama tafsir, innal munafiqin wal yahud kanu yatanajawna fima bainahum. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik, ini bahaya munafik ini. Mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan apa? Kufuran. Sesungguhnya orang munafik dan Yahud kanu yatanajawna, mereka biasa berbisik-bisik fima bainahum, ya, antara mereka. Wa yuhimuna al-mu'minina annahum yatanajawna fima yasu'uhum fayahzanuna lidzalik. Mereka membuat iham, prasangka, ya, membuat adanya prasangka zon-zon yang buruk kepada orang yang beriman, di mana orang-orang mukminun ya menyangka annahum yatanajawna fima yasu'uhum, bahwasanya orang-orang munafik dan orang Yahudi ini mereka sedang berbisik-bisik, membuka majelis rahasia pada perkara yang akan membuat kaum mukminin sedih, ya, menyedihkan kaum mukminin, ya, supaya
yang mendapatkan kesedihan, keburukan dan semisalnya, fayahzanuna lidzalik, maka kaum mukminin ketika tahu ada dari mereka yang bisik-bisik, sedih. Mereka sedih terhadap perbuatan tersebut. Falamma tala dzalik wa kathur, setelah lamanya kejadian itu berlangsung lama dan jadi banyak, syakau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahum alla yatanajau dunal muslimin. Maka di sini Nabi memerintahkan mereka jangan sampai kalau mau bisik-bisik, mau membuat najwa itu jangan sampai kepada orang kafir, harus kepada yang mukmin aja. Falam yantahau an dzalik wa adu ila munajatihim. Dan mereka enggak menyelesaikan itu, artinya tetap kayak gitu. Wa falam yantahau an dzalik, mereka enggak mau sudah dari perbuatan itu dan mereka tetap kembali tetap kembali kepada kebiasaan saling berbisik-bisik mereka antara munafik dan Yahudi. Lalu kitab bisik-bisik. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini. Menurunkan apa? Ayat ini yang membuat mereka takut. Namanya munafik takut dia. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman, aina makanu ma'nahu ihatatu ilmihi subhana bikulli tanajin yaqa'u minhu fi ayyi makan. Cangkupan ilmunya Allah azza wa jalla itu kepada setiap tanajin, kepada setiap bisikan-bisikan yaqa'u minhum, yang terhasilkan dari mereka, yang muncul dari mereka, fi ayyi makan, dimanapun tempatnya Allah tahu. Jadi jangan coba-coba mau bohong-bohongin Nabi dan para sahabat, Allah tahu. Nah, dan ini juga buat kita khonifillah, kita ada janji sama orang segala macam, ada akad, misalkan antum ada akad sama anak, antum jangan gini ya, na'am Ustaz. Di depan anak, masya Allah, ahlan. Di belakang boncos. Ini ilmunya Allah maha tahu. Allah azza wa jalla maha tahu. Anda nggak tahu tapi Allah tahu. Maka berhati-hati. Summa yunabbi'uhum ay yukhbiruhum subhana. Kemudian Allah azza wa jalla akan mengkabarkan kepada mereka bima amilu, terhadap apa yang mereka amalkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa yujazihim ala dzalik, Allah azza wa jalla pun akan membalas mereka atas perbuatan tersebut. Lihat. Jadi antum misalkan, anak katakan, antum jangan, misal antum menggunakan wifi Mahat, kalau masih antum menggunakan, antum jangan pakai buat ini. Wifi Mahat ini dibayar untuk ilmu oleh muhsininnya, untuk ini. Iya Ustaz, iya. Bahwa di depan kita, iya. Karena anak bukan nabi, jadi nggak turun ayat. Tapi kan kita belajar akidah ini bukan cuma tahu Allah punya sifat ma'iyah. Oh iya, sifat ma'iyah aman dan khasa. Khalas. Natrukuhu, udah kita tinggalkan. Yang penting kita udah tahu, bukan itu. Kita belajar sifat ma'iyah ini supaya ada bekas. Belajar sifat Allah ini ada bekas yang mempengaruhi kehidupan kita, itu supaya itu. Antum di depan anak, iya. Ternyata wifi-nya digunakan untuk game. Na'udzubillah. Udah antum nggak amanah dengan anak nggak tahu, tapi di sini
Ya, ay tsumma yunabbi'uhum bima amilu minal amal. Allah azza wa jalla akan mengkabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Allah akan balas mereka. Mungkin kalau dosa kita pribadi, urusan kita sama Allah itu. Urusan kita sama Allah. Cuma kalau dosa kita yang berkaitan dengan hak orang lain, yang berkaitan dengan amanah orang lain, ada akad, itu nggak bisa dibiarkan gitu aja nanti. Antum yang menggunakan wifi misal gitu ya. Untuk game, untuk download the movie Bollywood misalkan, di download buat nonton malam-malam pakai laptop misalkan ya, pakai laptop, pakai HP, download nonton malam-malam, hati-hati. Atau dimahatin di peraturannya gitu kan, nggak boleh gini ya udah. Al mu'minuna ala syurutihim. Allah maha melihat, Allah maha melihat. Jadi antum belajar akidah kayak gini tuh bukan cuma antum di kelas nyatet, dengerin, paham, habis itu nggak ada praktek lah. Percuma kita belajar akidah kayak gini tapi nggak mau ada praktek, nggak mau ada memperbaiki diri antum, percuma. Tetap aja mau kayak gitu, tetap aja mau lalai, tetap aja nggak mau ada keinginan. Itu nggak ada keinginannya antum kayak gitu, itu udah musibah besar. Beda dengan kalau kita ada keinginan, kita udah jalankan, ntar tiba-tiba gagal lagi, mulai lagi, itu beda. Itu udah khair, insya Allah kebaikan, awal daripada kebaikan. Antum jangan ikutin yang nggak belajar, jangan nggak ikutin yang nggak belajar. Harusnya antum tuh mencerminkan kepada orang-orang yang nggak belajar, ya, anak tuh lebih baik gitu daripada yang nggak belajar. Yang belajar tuh lebih baik daripada yang nggak belajar. Harusnya gitu. Kan sekarang enggak. Yang nggak belajar sama yang belajar ya sama aja berbaur. Nggak ada gap, nggak ada jarak sedikit pun di situ untuk membuat jerak. Bahkan mesra-mesraan. Bahkan santai-santai, nggak ada nahi mungkar, nggak ada ingkarul mungkar yang dilakukannya, ini dosa antum. Antum berhukum dengan hukum Allah, ikhwan, nggak boleh dengan hukum hawa nafsu. Nah, apa hukum berhukum dengan yang Allah turunkan? Wajib nggak? Wajib. Ketika ada kemungkaran, Allah wajibkan apa? Berubah dengan tangannya, diapain? Ya, kalau kita punya kesanggupan berubah dengan tangan, misalkan ada yang main HP, bukan waktunya antum, misalkan, ambil langsung. Gitu. Oh ya, wajib itu kan. Kalau nggak sanggup, dengan lisannya nasihatin. Kalau nggak sanggup, dengan hati. Dan antum jangan nggak sanggup saya dengan hati doang. Enggak. Ini hukum Allah. Antum mengatakan, oh nggak apa-apa lah, nggak pakai kayak gini. Wah, hati-hati antum. Ya, antum kembali ke hukum apa itu kayak gitu. Inilah tauhid kita lemah. Jadi kita nggak tahu tentang bagaimana agungnya, besarnya berhukum dengan hukum Allah. Kita terapkan yang sanggup. Adapun yang kita nggak sanggup seperti eksekusi, hukum mati, had dan semisalnya, itu tugasnya pemimpin. Ya wajib bagi mereka. Kalau mereka nggak lakukan, dosa besar. Tapi kalau kita, jadi yang berhukum dengan hukum Allah itu diwajibkan bukan cuma hakim, mahkum juga. Ya, paham ya? Antum nggak lihat yang nawakid Islam? Ntar kita akan bahas tuh. Kita akan bahas. Jadi berhukum dengan hukum Allah tuh bukan cuma ada hakim dengan ulil amri, bukan itu. Mahkum juga diwajibkan. Kita selaku rakyat, orang biasa, wajib berhukum dengan hukum Allah. Antum misalkan mukul orang, wajib antum bayar diat. Sampai pemilik giginya copot,
berantem sampai ngelukain itu bahaya. Paham ya? Jadi antum jangan diremehkan. Antum berpaling dari hukum Allah Azza wa Jalla dengan sebab apa? Antum yakini nggak apa-apa, halal-halal aja. Kafir antum. Paham? Paham nggak? Kalau antum muwahhidin, totalitas. Dari masalah hukum juga sama. Dan hukum ini bukan cuma dalam ibadah, dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-harian kita. Itu dibahas. Mungkin nggak? Gitu. Jadi hati-hati. Dan antum nih yang lebih tua, ayat tua semua tapi. Siapa lebih tua ini? Duli. 30 tahun. 19. Cok, berapa? 28 kah? Ki, berapa? 27. Jawaban berapa? Antum jangan takut kan, ingkarul mungkar ke teman itu jangan takut. Jangan nggak enak lah nanti di ini lah, nggak enak. Masa muwahhidin nggak enakan? Orang yang kenal kayak gini, Bismillah lah. Naam, barakallahu fikum. Tsumma yunabbi'uhum yukhbiruhum subhana bima 'amilu yaumil qiyamah, terhadap apa yang mereka amalkan di hari kiamat. Wa yajzihim 'ala dzalika, Allah balas mereka atas perbuatan yang fi hadza tahdidun lahum wa tawbikhun. Di dalam hal ini terdapat peringatan keras bagi mereka dan taubikh. Taubikh ini apa? Salah. Apa taubikh? Celaan. Ahsan. Celaan bagi mereka. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un. Enggak ada sedikit pun yang samar baginya. Ini maksudnya ma'iyah di sini bukan zatnya Allah. Enggak ada sama sekali bicara zat di sini. Bicara ilmu. Nah. Wa syahid minal ayah, syahid daripada ayat ini adalah anna fiha isbata ma'iyyatillahi lil khalqi. Di dalam ayat tersebut ada penetapan ma'iyahnya Allah kepada para makhluknya. Wa hiya ma'iyyatun 'ammatun muqtadaha al-ihatatu wal ilmu bi jami' a'malihim. Itu adalah ma'iyah kebersamaan Allah yang umum, yang mana nanti akan memberikan konsekuensi, memberikan yang namanya iqtida' al-ihatah wal ilm, ya cangkupan dan pengetahuan Allah bi jami' a'malihim, ya kepada seluruh amalan-amalan makhluknya. Jadi tahu nih, antum rul kayak gini nih, tahu. Ada yang tidur, tahu tuh. Ada yang hatinya ya baik zahir atau batin, tahu. Ya. Wal awal wal akhir udah kita bahas. Zahir wal batin dalam hati. Innahu alim bi dzati sudur. Allah Maha mengetahui yang ada di dalam hati. Antum yang enggak suka belajar ilmu, Allah tahu itu. Antum yang pura-pura semangat, Allah tahu. Jadi pura-pura semangatnya antum sebenarnya itu enggak ada manfaat sedikit pun buat antum. Yang enggak ada manfaat sedikit pun buat antum. Kenapa? Karena kan yang namanya ingin belajar ilmu agama dan belajar ilmu agama ini supaya kita baik hidupnya, ya enggak? Supaya di kedepannya kita tuh enggak bodoh di dunia ini hidupnya. Karena dunia ini fitnah, katakan kan. Antum bego perkara dunia aja itu hina. Ya, bodoh perkara hina enggak? Iya, gampang dibego-begoin orang kan? Iya. Tapi kalau antum udah punya ilmu agama, wah. Yarfa Allah bihadul kitab aqwamun, kata Allah. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum, wa yadhu bihi akharin, dan Allah juga akan menghinakan dengan Al-Quran ini orang yang lain. Nah,
Jadi kalau antum pura-pura belajar, pura-pura semangat, itu nggak ada manfaatnya sedikit pun ke depan bagi antum. Karena pura-puranya antum ini nggak akan berkah ilmunya nanti. Nggak akan istiqomah karena cuma pura-pura. Ya di depan anak gitu. Manfaatnya apa buat antum? Capek-capek mendingan antum tidur. Ya, makanya ada mulai ikhlas fi talabil ilmi musibatun azimah. Nah, jadi semangat. Antum yang nggak suka dengan ustadz siapa misalkan karena ini dan itu, Allah Maha tahu. Wa yajazihim, Allah balas nanti. Hati-hati. Ini kita bicara ilmu ini bicara tentang bagaimana kehidupan seorang, ya ilmunya seorang, bagaimana amalannya dia nanti, bukan cuma pengetahuan, bukan cuma maklumat. Lama-lama gerah ini. Antara panas dan dingin. Nah, ya bukan cuma maklumat. Laisal ilmu ma hufidh, kata Imam Syafi'i. Wa innamal ilm ma nafa'. Gitu. Ilmu bukan cuma yang dihafal, bukan cuma maklumat. Ya mending kalau hafal, enggak hafal. Enggak hafal, males. Pura-pura semangat. Ini apa unggulannya? Ilmu itu bukan yang cuma dihafal, tapi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari antum. Antum belajar ilmu tujuannya buat apa? Allah Maha tahu itu. Allah akan balas di dunia dan di akhirat tujuan antum nanti. Ya, di antara sebab orang ini tergelincir dalam belajar ilmu agama setelah dia belajar, di antaranya nggak ikhlas. Di antaranya enggak ikhlas. Nah, di dalam belajar ilmu agama. Dan Allah tahu antum yang belajar mau gaya-gayaan doang, mau supaya dipandang orang anak talibul ilmi loh. Lihat. Gua belajar kitab ini loh. Lihat Ibnu Aqil. Kayak yang paham-paham aja Ibnu Aqil. Karena belajar ini loh nih, lihat Aqidah Wasithiyah, Syekh Fauzan. Ana belajar kitab ini loh, gitu. Buat apa dikasih tahu orang? Sila faedah. Apa faedahnya? Hah? Kecuali antum ustadz mau ngasih pemberitahuan, kajian apa-apa. Itu pun harus jaga-jaga hati. Ya. Daripada antum sekarang pura-pura semangat, pura-pura belajar, tapi masih ada noda yang jelek di hati antum. Allah Maha tahu itu. Ya. Amalan qalbi, amal jawar Allah tahu. Mendingan antum itu imma istirahat tentu dari belajar, tenangin hati dulu, atau antum langsung rubah sekarang. Gitu. Karena kasihan nih orang tua antum udah biayain antum capek-capek. Wa fi nihayah la syai'a fih. Tapi akhirnya enggak ada apa-apa, enggak ada hasil. Ayadan billah. Nah, banyak kalau antum tahu. Ana dulu punya murid semangat-semangat. Ya. Ternyata semangatnya dia apa? Di depan ana sebagiannya. Sebagian besar ya ada ikut-ikutan dan ada yang bermuka dua. Makanya ada yang kurang ajar sebenarnya di belakangnya. Tahu keadaannya sekarang ya ngomongnya kasar, anjing babi bangsat itu biasa bagi mereka. Ya, naudzubillah, musikan, sebagiannya mungkin ada yang ini udah, ada yang begajulan, atau begajulan nggak? Begajulan ini apa? Bukan orang-orang bandel gitu.
bandel. Kayak pang, kayak anak-anak tongkrongan pinggir jalan gitu. Naudzubillah. Ini wa ma hadza illa min adamin ikhlas lillah, karena enggak ikhlas dalam belajar. Di antaranya. Nggak dapati itu kayak gitu. Banyak. Jadi bahaya. Untuk ini. Nah, di dalamnya terdapat ini. Walihada yaqulul Imam Ahmad, oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, belum 1 jam kan, Ki? Belum 1 jam kan? Nah, iftatahal ayat bil ilmi waqtatamaha bil ilmi. Allah membuka ayat ini dengan ilmu dan menutup dengan ilmu. Menunjukkan ma'iyah di sini ma'iyah amah, yang dia adalah ilmunya Allah, cangkupan ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu sedih, Allah bersama kita. Hadza khitabun minan nabi di sahibihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah ya seruan, bicara, artinya obrolan dari Nabi SAW yang diarahkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hina makana fil ghar, ketika keduanya di dalam goa apa ini? Na'am. Idhuma fil ghar, goa Thur. Waktu hijrah, ketika Nabi lagi hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Ini ujian yang di antara ujian yang sangat besar. Di situ Nabi SAW sedih karena meninggalkan apa? Ka'bah, meninggalkan kampung halamannya. Waqad lahiqa bihi amal musyrikun, dan ya orang musyrikun itu udah tahu, ketemulah. Makanya seandainya kalau nih kaum musyrikun ngelihat ke bawah aja, la ra'aina, maka mereka akan melihat kita. Bayangin ini goanya cuma sempit, kawan. Nabi ngumpet di situ. Itu kalau bukan pertolongan dari Allah, tidak mungkin bisa nggak ketahuan. Paham ya? Fahazina Abu Bakar. Abu Bakar nih sedih. Khaufan ala Nabi. Kenapa sedih? Karena takut ya nanti mudarat bagi Nabi SAW min adzal kufar, dari gangguan orang-orang kafir. Faqala lahu Nabi SAW, la tahzan, kata Abu Bakar, kata Nabi, jangan kamu sedih. Ta'il huzn, tinggalkanlah kesedihan tersebut. Innallaha ma'ana, Allah Azza wa Jalla bersama kita. Binusrihi, dengan pertolongannya, wa aunihi, sama pertolongan, wa ta'idihi, ya, dikokohkan, dikuatkan. Wa man kana Allahu ma'ahu falan yughlaba. Kalau orang sudah bersama Allah Azza wa Jalla, ma'iyah khasah namanya nih ikhwan, maka dia enggak akan dikalahkan. Wa man la yughlabu la yahiqu lahu an yahzina. Dan orang yang udah dipastikan enggak kalah, enggak layak bagi dia untuk bersedih. Masya Allah. Wa syahid minal ayah, syahid dari ayat ini adalah anna fiha isbatal ma'iyyatil khasah bil mu'minin allati muqtadaha an-nasr wa ta'kid. Dalam ayat ini terdapat penetapan ma'iyah yang khusus bagi orang beriman. Yang maknanya konsekuensinya adalah an-nusr, pertolongan, wa ta'id, dan ya pengkokohan, dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bicara tentang apa? Ma'iyah amma dan ma'iyah khasah. Nanti akan diulang lagi insyaallah tentang ma'iyah ini, terbagi dua di akhir daripada pembahasan. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.